Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa sekalian, ini adalah vlog pertama kami dan kebetulan hari ini Abun Musanib akan menyerahkan beberapa bantuan sembako untuk masyarakat yang berada di dekat lingkungan rumah dan pesantren tidak di sana, Bun ya. Iya, betul. Nah, ini kira-kira mau dibagikan untuk berapa kepala keluarga, Abun? Mungkin hampir sekitar 200-an kepala keluarga. Karena di Kampung Sim itu ada sekitar 120 rumah. Di Kampung Krungkali ada sekitar 80-an rumah. Jadi kami berdasarkan rumah kami bagi. Jadi semua karena kami anggap tetangga Dayah, Kampung Sim dan Kampung Krungkali ini semua harus menerima walaupun punya kemampuan maupun nggak punya kemampuan. Tapi khusus yang tidak punya kemampuan akan kita tambah dengan bahan-bahan lainnya ataupun mungkin kita tambah sedikit uang. Ya, untuk mereka. Ya. Ya, sahabat Musa sekalian, ini sebenarnya memang adalah sebuah rencana yang sudah lama direncanakan oleh Abun Musanib. Dan kebetulan juga Indonesia itu kan sedang dilanda cobaan COVID-19. Jadi meskipun orang yang secara ekonomi setiap hari mencari ekonomi per hari, tapi ada juga yang tetap malah juga nggak bisa beraktivitas. Betul. Gitu ya. Dan Banyak sekali mereka yang juga tidak dapat bisa. ya. Semua mereka ada di Ya, makanya kita bagi rata semua. Karena kan juga begini, kenapa kami membagi rata semua baik bagi yang mampu maupun tidak mampu? Karena kondisinya ini adalah tetangga. Kita memuliakan tetangga, mungkin tetangga selama ini dengan kegiatan Dayah banyak terganggu, ya kan? Jadi kita harapkan dengan kita berbagi dengan tetangga ini juga istilahnya ini bagian daripada Dayah tidak eksklusif berada di daerah ini. Apalagi tadi dibilang ini sedang wabah COVID, tentu bagi yang tidak mampu kita tambah sedikit, bukan hanya sembako. bukan sembako, termasuk uang. Ya mungkin juga. ada uang sedikit. Ya, sahabat sekalian, banyak cara kita untuk bisa meringankan beban siapapun barangkali yang sekarang sedang dilanda kekurangan karena adanya wabah COVID-19. Tapi juga ini dalam rangka juga mau dekat Ramadan. Oh juga dekat Ramadan juga kan ini kan lebih bagus juga kan orang mempersiapkan diri untuk hari megang kan. Ya, jadi ini adalah konten pertama kami di channel Jendela Musa. Tapi memang kondisinya lagi sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang ada beberapa cobaan COVID dan juga perekonomian juga terganggu. Betul. Dan sahabat Musa nanti bisa ikut itu kita juga melihat. kami juga kepingin berbagi bukan hanya di saat kondisi sedang baik-baik. Tapi Bagaimana dalam kondisi sempit kita bisa berbagi. Ya. Nah, itu juga kita mungkin akan lebih banyak hikmahnya akan kita dapatkan begitu dalam kondisi yang kita juga tidak terlalu baik tapi kita masih bisa berbagi kepada orang. Ya. Jadi ada satu quote ya sahabat semuanya. Kalau kita bersedekah dalam keadaan kita longgar, itu mungkin jadi biasa saja. Biasa saja mungkin. Tapi kalau bersedekah dalam keadaan kita sedang sempit, suasananya itu jauh lebih luar biasa. Jadi nanti sahabat Musa sekalian, kita akan ajak melihat di lokasi-lokasi yang kita berbagi rezeki kepada para sahabat yang berada di lingkungan tempat tinggal sahabat saya, Abun Musanib, dan juga di lingkungan Dayah Darul Ihsan Krungkali ini. Kita ikut ya. Kau
Selamat ya. Nomor ni dalam paham dulu. Musani. Musani. Yang ke mengkaji pada tetangga lo. Biar menan makasih buat kamu menjak rumah lain lah no. Ya. Oh, mantap. Assalamualaikum. Duduk lah. Anak cumin ya. Kau nyo sekedar nyo kamu berbagi berbacut ke tetangga daya apa? Nanti tayo. Musani. Musani orang Oke lah. Ada apa ini? Abun, ini kan Iya. Hendra melihat aktivitas yang Abun lakukan ini kan sebenarnya sebelum kopi pun Hendra sudah melihat Iya. aktivitas Abun seperti ini gitu. Iya. Ini hadis juga bilang ya kalau kita punya sedikit Iya. berlebih kita harus ingat pada tetangga Iya. orang di sekitar kita. Iya. Teringat juga kakeknya Abun itu juga Abu Krungkale yang Iya. memang tokoh yang luar biasa. Iya. Dan sekarang namanya juga ditabalkan di nama Daya Pesantren ya. Ini kesadaran seperti ini muncul ketika remaja atau ketika sudah menikah nih? Menarik juga kita tahu. Kalau pelajaran ini kalau saya dapatkan waktu saya SD. Dari orang tua sebenarnya kan. Karena pada saat itu ada orang yang minta sedekah ke rumah itu dalam kondisi badannya sehat. Iya. Jadi waktu itu saya berkomentar di depan ayah saya setelah dia pulang. Saya bilang, kok kayak gitu orang sehat kok minta sedekah. Saya bilang begitu sama ayah saya kan. Jadi beliau marah. Beliau bilang begini, kalau ada orang minta sedekah, kalau kamu lihat misalnya dia berbadan sehat, kamu nggak mau kasih, ya sudah minta maaf, tapi jangan komentari. Kalau kamu ada rezeki, kamu kasih aja sedikit. Toh dia sudah membuang malunya untuk meminta sedekah pada kita. Jadi dia tuh marah dan itu teringat kali sehingga membekas dalam diri saya. Bahwa nggak usah kita cela atau komentari orang yang meminta sedekah itu. Kalau kita nggak mau kasih ya minta maaf aja, maaf. Tapi kalau kita mau kasih, ada sedikit kelebihan kasih terus. Nggak usah pikir lagi bahwa kebaikan itu untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain pada dasarnya kan begitu. Jadi itu yang pelajaran yang sangat membekas sehingga kalau kita lihat pun tadi pengalaman kakek hidup di daerah ini, beliau ini kan guru umat istilahnya kan. Memang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi, udah memang orang semua lain, untuk orang lain lah. Nah begitu. Iya. Jadi pelajaran yang luar biasa justru memang sudah sejak kecil betul. Dari orang tua. Jadi sahabat Musa juga sebenarnya kita sudah sering dengar hadis, baca hadis, tapi memang kita harus berburu-buru untuk mengimplementasikan ilmu yang kita dapat. Nah, ini kan kondisinya sekarang ini menyambut bulan suci Ramadan ya. Anak pesantren juga pada libur gitu ya. Ini kontak komunikasi dengan para santri itu terjalin tetap ya. Kita tetap menghimbau karena kan ini liburnya pada dasarnya kan bukan libur Ramadan itu, tapi diliburkan oleh aturan pemerintah. Diliburkan sehingga kita harus memberikan tetap pelajaran-pelajaran kepada mereka. Kita sudah instruksikan guru-guru kita untuk bisa menerapkan belajar online yang seperti disarankan oleh pemerintah itu. Memang nggak mudah di saat orang tua juga kesulitan mungkin dalam membeli kuota internet. Habis itu juga kedisiplinan anak-anak terhadap waktu yang sudah ditentukan oleh guru untuk belajar online itu ya kan. Banyak hal lah yang menjadi
tantangan dalam belajar online ini, tapi kita tetap menyarankan, menyurati, men-WA orang tua untuk tetap anak-anaknya bukan di rumah itu main-main atau liburan. Misalnya tetap menghafalkan Al-Quran bagi anak yang kelas 6, karena itu juga salah satu syarat kelulusan. Jadi mereka paling kurang 3 sampai 5 juz harus hafal Al-Quran bagi anak yang kelas 6 sekarang kan. Nah, jadi ini tetap kita terus lakukan. Sementara kami di Dayah dengan guru-guru pun nggak libur. Kami coba merehab gedung-gedung yang sudah rusak, pintu-pintu yang sudah rusak, mengecat kembali dinding-dinding yang sudah kotor. Jadi juga memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini bukan untuk liburan, tapi untuk membersihkan kembali Dayah, sehingga waktu anak-anak masuk nanti kondisi infrastruktur Dayah sudah lebih baik. Ya. Tadi Hena juga simak tuh di awal ketika kita mulai mengantarkan tadi, kan Abun juga sempat bilang bahwa bersedekah itu jangan hanya karena kita mampu dalam keadaan yang longgar saja. Iya, betul. Di keadaan yang termasuk dalam tanda kutip yang rumit, aktivitas mungkin berhenti, bisnis kita juga kadang-kadang tidak lancar. Tapi meskipun ada yang kita simpan sedikit, misalnya tabungan, tetap harus itulah kita makanya ini kan saya pernah membaca buku keluarga Ali bin Abi Thalib beserta istrinya Fatimah Az-Zahra putri Nabi kan. Bagaimana mereka dalam kondisi sempit sekalipun, yang makanan yang tersedia hanya cukup untuk mereka berdua dan anaknya 2 orang, Hasan dan Husain. Tetapi begitu ada yang minta sedekah, makanan yang ada di rumah itu pun dibagi lagi dengan orang yang minta sedekah itu, sampai makanan itu habis dan yang ada tersedia hanya air putih. Nah, kan itu pelajaran luar biasa yang bisa kita dapatkan bagaimana mereka menerapkan sedekah. Kalau Abu Bakar habis hartanya, kalau Umar separuh hartanya, Utsman begitu juga. Ya kan, kita belajar dari para sahabat Nabi itu. Jadi dalam kondisi yang hari ini bisnis tertekan, semua tertekan, saya juga ya bukan lagi di pemerintahan begitu ya kan, nggak ada gaji tetap lagi. Tapi bagaimana dalam kondisi yang serba sempit ini saya masih bisa bersedekah. Saya yakin bahwa Allah pasti akan kasih hikmah yang begitu besarnya. Yakin kali bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan pernah miskin dia. Orang yang bersedekah itu tidak akan pernah susah dia. Nah, karena itu memang jaminan Allah terhadap kita. Inilah makanya saya bilang dalam kondisi sempit sekalipun wajib juga bersedekah. Saya ini kan untuk diri saya, paling tidak untuk diri saya sendiri. Sedekah itu hikmahnya cukup banyak, kebaikannya cukup banyak, dan Allah juga bilang unpik ya. Apa yang kita keluarkan Allah akan balas. Iya, pasti itu. Yakin aja kita, nggak mungkin nggak cepat dia lambat, nggak di dunia ini ya di akhirat. Penting kita bisa bahagia, sabar dalam bersedekah. Nah, kalau kondisinya nih seperti sekarang semua serba sulit gitu Bun ya, Abun tuh melakukan silaturahmi dengan teman-teman itu aktif masih terus lewat telepon tetap ya, yang ada yang by phone, ada yang by medsos kan, ada yang langsung. Setiap hari juga kita ada tamu berbagai macam, karena namanya pesantren kan. Namanya pesantren, mungkin ada lembaga yang mau membantu pesantren atau apa sajalah. Jadi tidak pernah kita putuskan. Cuman ya anjuran pemerintah untuk physical distancing ya harus kita jaga kan. Tentu memang kita kan nggak tahu tamu yang datang bagaimana kondisinya. Cuman kan kita kan nggak bisa menjudge orang bahwa semua orang udah sakit hari ini kan. Jadi nggak boleh takut yang berlebihan, tetapi tetap harus waspada. Saya memperkenalkan, ini adalah YouTube channel official kami yang kami beri nama Jendela Musa. Kenapa jendela? Karena ini adalah cara pandang kita untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, tentu dari yang sudah orang lain lihat.
mungkin kita akan menyampaikan hal-hal yang sederhana, yang humanis, perjalanan, wisata, kemudian humanis, kemanusiaan, atau bahkan tentang makanan juga suatu saat. Kuliner ya. Kuliner. Nah, kenapa Jendela Musa? Karena saya dan sahabat atau guru ya atau abang Pak Musanib, jadi namanya Mus dan Sa itu adalah singkatan dari Hendra. Jadi ini adalah jendela kami berdua untuk melihat sesuatu. Nah, mungkin kenapa-kenapanya nanti kita akan bisa lihat lagi di vlog-vlog di channel berikutnya, di konten berikutnya. Dan tadi itu saya terutama sudah menemani Abu Musanib untuk bisa menemani beliau membagikan sedikit kelebihan rezeki kepada para saudara kita yang berada di lingkungan rumah Abun dan juga di lingkungan pesantren. Nah, tadi kita juga sudah jalan-jalan, sudah ngobrol dan lain-lain. Jadi kira-kira begitu ya, Bun ya? Iya. Nah, ada yang ingin disampaikan lagi nggak, Bun? Kedepannya kita sempat ngobrol mau ngapain saja. Ya, sebenarnya seperti tadi sudah Hendra katakan, kan kita kepingin konten ini bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Jadi konten-konten yang akan kita isi tentu nantinya harus bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat yang menontonnya. Maka mungkin bisa saja tempat wisata yang ada di Aceh atau Aceh Besar khususnya, bisa saja kuliner yang ada di seputaran Aceh Besar maupun di Aceh. Nantinya akan kita rencanakan seperti itu. Ya memang tidak hanya di Aceh Besar sini, tetapi mungkin hampir di seluruh Aceh. Kita mau lihat nanti bagaimana kuliner misalnya di Aceh Utara, bagaimana kuliner di Aceh Timur, bagaimana kuliner di Singkil, mungkin di Sebulu Salam, ya kan? Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita tampilkan, yang itu bisa menjadi rujukan orang untuk mungkin wisatawan yang mau ke Aceh, atau orang Aceh sendiri yang mungkin belum banyak mengenal Aceh secara keseluruhan gitu kan. Jadi banyak hal lah yang akan kita tampilkan, konten-konten yang akan kita buat setelah ini gitu ya kan. Intinya kita berniat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat yang menontonnya. Jadi bukan sekedar buat vlog asal-asalan, tetapi sesuatu yang punya manfaat bagi masyarakat yang bisa motivasi, bisa apa saja lah. Dan sahabat Musa semuanya, nanti bisa jadi saya juga akan tampil sendiri atau Abun akan tampil sendiri, dan kita akan berupaya untuk bisa tampil berdua semaksimal mungkin di konten-konten kita berikutnya. Dan kenapa baru sekarang? Sebenarnya ini sudah 4 tahun belakang sudah hampir direncanakan semenjak Abun pada saat itu masih aktif ya Bun ya di DPRA, tapi jujur saya katakan bahwa mencari waktu di tengah kesibukan Abun tuh sulit sekali antara rapat dan lain-lain segala macam, dan mungkin juga Allah memberikan waktunya sekarang setelah kita banyak berjalan dan sekarang saatnya berbagi ya Bun ya. Betul. Nah, di konten-konten ini nanti teman-teman juga bisa memberikan tanggapan, komentar yang positif, dan sebutkan kira-kira teman-teman mau kami buatkan konten apa saja. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih atas atensinya buat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel YouTube dari Perjalanan Jendela Musa ini. Ada yang lain, Abun? Ya, terima kasih untuk sementara. Mungkin ini yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan memang ini bermanfaat bagi diri kami sendiri maupun bagi yang menonton YouTube Jendela Musa ini. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum.